Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami adalah umat-umat yang selalu haus dan rindu akan firman Tuhan. Firman yang berkuasa, firman yang mampu mengubahkan hidup kami, membaharui hidup kami, dan menguduskan kami di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk belajar dari firman Tuhan, dan kami mohon Tuhan memampukan kami. Tuhan melayakkan kami untuk menerima firman, dan Roh Kudus kiranya bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman ini. Tuhan berkati semua umat-Mu, tempat ini, dan juga hamba yang Kau percayakan untuk menyampaikan uraian dari firman Tuhan. Biarlah hikmat, kuasa yang daripada Tuhan melayakkan kami semua untuk menerima kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini bisa bersama-sama kembali bersekutu dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Ya, sepanjang minggu kita bisa bekerja, beraktivitas, dan mengerjakan semua tanggung jawab kita. Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Hari ini kita berbakti kepada Tuhan, dan kita juga akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dengan tema yaitu dikuduskan dalam kebenaran, yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya mengajak kaum pria membacakan ayat yang 17, kaum wanita bisa membacakan ayat yang ke-18, dan ayat yang ke-19 kita bersama-sama membacakannya. Mari kita membaca perikopnya, doa Yesus untuk murid-muridnya, ayat yang ke-17, kaum pria. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan aku mengutuskan mereka bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, demikian firman Tuhan yang menjadi pokok perenungan kita hari ini dengan tema dikuduskan dalam kebenaran. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, tentu mungkin kita sudah seringkali mendengarkan khotbah atau perenungan tentang kekudusan, tentang hidup kudus, atau mungkin tentang kebenaran. Hari ini kita akan kembali belajar dari bagian ini. Saya akan memulai bagian ini dengan hal yang mungkin sering kita temui, ya. Kalau saya salah bisa dikoreksi, ya. Dalam hal medis, saudara, seorang dokter, khususnya ahli bedah gitu ya, ahli bedah sebelum melakukan penanganan operasi kepada pasiennya, ia tidak akan pernah menggunakan peralatan bedah yang kotor gitu ya. Ia akan memastikan bahwa setiap alat yang digunakan itu steril, digunakan itu bersih, dan terhindar dari segala kuman dan kotoran gitu. Mengapa hal itu menjadi bagian di dalam pekerjaan ahli bedah gitu ya? Karena kondisi pasien itu bergantung kepada apa yang sedang dikerjakan oleh dokternya gitu, dan alat-alat yang digunakan, kemurnian alatnya, bersih alat yang digunakan. Jika alatnya terkontaminasi dengan berbagai kotoran, ya, bukannya malah menyembuhkan gitu,
justru makin parah sakitnya. Justru makin membahayakan pasien gitu ya. Nah, jadi saat operasi gitu, tubuh pasien itu terbuka dan ada bagian tubuh yang sangat rentan dengan infeksi gitu ketika operasi. Jadi alat atau tangan dokter yang tidak steril ya bisa menyebarkan virus dan kuman di dalam tubuh sang pasien. Dan tentu itu akan sangat kasihan dengan pasiennya gitu ya. Dia datang mau disembuhkan, tapi justru datang makin parah sakitnya. Nah, jadi itu sesuatu yang sangat penting di dalam dunia medis. Ya, kalau saya bisa mohon dikoreksi. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam analogi ini dapat kita lihat juga dalam konteks kerohanian kita, hidup rohani kita. Tuhan tidak ingin kita terkontaminasi oleh dosa dan kepalsuan-kepalsuan di dunia ini. Ia ingin kita dikuduskan untuk tujuan yang mulia. Ini adalah kerinduan dari Tuhan. Dan kita lihat dalam bagian ini, Yesus rindu murid-muridnya dikuduskan. Dan tentu juga bagi kita semua. Ini adalah sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan Kristen. Yesus tahu bahwa para pengikutnya yang akan diutus ke dalam dunia akan diperhadapkan dengan kepalsuan-kepalsuan dunia, dengan godaan dunia, dengan segala tantangan-tantangan yang bisa membuat mereka terkontaminasi dengan dosa. Ya. Dosa kebohongan dan banyak pengaruh-pengaruh yang bisa merusak di dunia ini. Jadi sama seperti pasien yang membutuhkan alat yang steril gitu ya. Untuk penyembuhannya ya kita membutuhkan kemurnian hidup untuk dapat berfungsi secara efektif dalam rancangan Tuhan. Hidup dalam rancangan Tuhan. Kita akan melihat bagian teks yang kita baca tadi. Dalam bagian ini, Injil Yohanes pasal 17 khususnya, ya, di sini satu perikop dan dalam satu pasal ini itu berbicara tentang sebuah doa yang luar biasa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus. Pasal ini memiliki posisi yang sangat unik dalam Injil ini karena ini adalah doa dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan di situ ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, saudara, doa ini diucapkan Yesus pada malam terakhir sebelum penyalibannya. Setelah perjamuan malam terakhir dan peristiwa ini, doa ini dinaikkan sebelum ia pergi ke Taman Getsemani dan kemudian ditangkap untuk disalibkan. Doa ini terbagi menjadi 3 bagian utama kalau saya melihat dari pasal yang ke-17 ini. Yang pertama adalah di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ini adalah doa Yesus untuk dirinya sendiri. Ia memohon kepada Bapa agar dia sungguh bisa memuliakan Bapa dengan kehadirannya di tengah-tengah dunia. Agar misinya bisa tergenapi. Dan di ayat yang ke-6 sampai ayat 19, Yesus berdoa untuk murid-muridnya, yaitu para rasul. Dan inilah bagian yang terdapat seperti yang kita baca tadi di ayat 17 sampai 19. Ia memohon perlindungan, ia memohon kepada Bapa kesatuan dan pengudusan bagi mereka yang masih berada di dunia. Dan di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26, Yesus berdoa untuk semua orang percaya di masa depan, termasuk jemaat mula-mula dan jemaat masa kini, termasuk kita semua. Ya, bisa Bapak Saudara baca di ayat yang ke-20 sampai 26. Di sini Tuhan Yesus berdoa agar semua orang percaya itu menjadi satu di dalam kesatuan dan dikuduskan di dalam kebenaran Allah. Nah, saat ini kita hidup di dunia yang tanpa kita sadari sebenarnya penuh dengan berbagai bentuk macam kontaminasi dunia.
Jadi dunia ini sudah terkontaminasi dan kita hidup di dalamnya. Ini bukan hanya sekedar sebuah kiasan gitu, sebuah pesan yang oh biasa kita hidup di dunia, dunia ini berdosa. Udah itu menjadi pesan yang lumrah bagi kita, tidak menjadi sesuatu tantangan lagi. Udah biasa gitu. Ini adalah realitas yang kita hadapi setiap hari, Bapak Saudara. Bayangkan dari berbagai arah kita dibanjiri dengan pikiran-pikiran yang bengkok di hadapan Tuhan. Maksudnya adalah seringkali kita menormalisasi hal-hal yang tidak benar, pikiran yang tidak benar, pikiran yang melawan kehendak Tuhan, dan lain sebagainya. Ada kebohongan, ada kepalsuan yang merajalela. Tidak hanya dalam skala berita di TV atau mungkin dalam konten yang Bapak Saudara lihat di Instagram, di Facebook atau mungkin di TikTok gitu ya. Tidak hanya berita-berita palsu yang FYP gitu. Tapi banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam tindakan, dalam interaksi kita sehari-hari banyak sekali kebohongan. Bahkan kita sendiri yang melakukannya, bukan? Nah, Saudara, selain itu ada hawa nafsu, keinginan yang tidak sehat yang ditawarkan dalam berbagai bentuk, baik melalui media, melalui banyak sekali hiburan yang bisa menjerumuskan kita. Dan juga dunia yang berdosa ini juga dipenuhi dengan kebencian. Kebencian seolah menjadi sesuatu yang lumrah. Oh, aku mau membalas dendam. Karena kalau saya membalas dendam, saya bisa puas. Karena saya sudah disakiti gitu. Karena saya sudah diomongin dari belakang oleh teman saya sendiri, oleh sahabat saya yang setiap hari dengan saya. Maka saya harus membalas dendam. Saya harus membenci dia agar hati saya puas. Manusia begitu kan? Ya. Kebencian menjadi sesuatu yang lumrah. Diekspresikan ya, di media sosial, curhat di media sosial. Wah, saya membenci si ini, saya membenci si itu. Dan timbullah perpecahan dan lain sebagainya. Nah, Saudara, semua ini adalah bentuk nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Ini karena dosa. Lingkungan kita, budaya di sekitar kita, bahkan mungkin lingkungan pertemanan kita, persahabatan kita, kadang secara halus dan mungkin juga terang-terangan gitu ya, dapat meracuni cara pandang kita. Dapat mempengaruhi kita, dapat mempengaruhi pikiran kita, hati kita, jika kita tidak berwaspada terhadap itu semua. Kita dipanggil untuk mengenali semua hal itu. Kita dipanggil untuk waspada terhadap semua itu. Agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Nah, dalam kondisi ini, Saudara, Tuhan rindu agar kita menjadi pribadi-pribadi, umat-umat yang kudus, umat-umat yang memiliki hidup yang bersih di hadapan Tuhan, yang murni di hadapan Tuhan, dan siap dipakai untuk hal kerajaan surga. Itu maksud Tuhan. Karena itu, seperti halnya dalam perikop firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau agar murid-muridnya hidup dalam kekudusan. Nah, Saudara, berbicara tentang kekudusan dalam perjanjian lama, ya. Kalau kita baca, hal pengudusan ini sudah ditentukan kepada umat Israel. Umat Israel yang sering kali diperhadapkan dengan banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan untuk bisa terjerumus seperti ya mereka mengikuti bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Nah, karena itu Tuhan berkata kepada mereka apa? Kuduslah kamu, kata Tuhan. Sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Allah tidak ingin bangsa Israel itu cemar. Allah tidak ingin bangsa Israel mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa lain. Sehingga Tuhan mengatakan, kuduslah kamu. Allah ingin umatnya tetap hidup dalam kekudusan. Meski mereka dikelilingi dengan dunia, kebudayaan, dan kebiasaan yang tidak kudus. Nah, Saudara, panggilan ini tentunya menjadi dasar Tuhan Yesus di dalam doa ini. Tuhan tahu tantangan yang akan dihadapi oleh para murid di saat mereka akan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Yesus memohon kepada Bapa untuk para muridnya dan seluruh orang percaya
dan kerinduan Tuhan akan pengudusan ini, agar kita semua sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Berbicara tentang kekudusan, ini tidak terlepas dari Allah sendiri yang memerintahkan hal itu. Firman sendiri yang menyatakannya. Dalam firman Tuhan kita menemukan bahwa dikatakan Allah kita adalah Allah yang kudus. Kekudusan tidak terlepas dari Allah. Kekudusan Allah. Jadi kekudusan adalah atribut utama dan paling menonjol dari Allah. Allah adalah kudus dalam segala aspek keberadaannya dan segala karakternya, dalam segala tindakannya, dalam segala hal yang ia rancangkan. Ini berarti Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang sempurna, Allah yang terpisah dari segala kejahatan dan segala yang najis. Kata kudus, saudara, kalau kita bisa membaca di dalam bahasa Ibrani, kata kudus itu kados. Seringkali berarti terpisah artinya, atau dipisahkan. Ini menunjukkan bahwa Allah terpisah dari ciptaannya yang telah tercemar oleh dosa itu. Tapi bukan berarti dia meninggalkan semuanya itu. Allah berada dari segala, dia berbeda dari segala ilah-ilah lain. Dan ia jauh sekali berbeda dengan segala ciptaan, karena dia sendiri adalah pencipta. Saudara bisa membaca di dalam Yesaya 40. Nah, saudara, yang kedua, kekudusan juga dalam konteks manusia dan benda di dalam Alkitab, hal ini dinyatakan. Pertama, misalnya manusia atau orang. Dalam perjanjian lama ada para imam, para nabi, umat Israel seluruh itu, mereka dikuduskan, dipisahkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Lalu ada tempat, ada bait suci, ada tabernakel, atau tempat-tempat ibadah lainnya dianggap kudus karena keberadaan Allah di dalamnya, kehadiran Allah di sana, dan itu berfungsi untuk ibadah. Tempat-tempat itu digunakan, dikuduskan untuk beribadah kepada Tuhan. Ada benda-benda di dalam bait Allah, ada tempat persembahan, ada banyak sekali benda-benda yang digunakan untuk beribadah kepada Tuhan, dan semua itu dikuduskan. Bahkan segala persembahan yang dibawa di hadapan Tuhan pun oleh bangsa Israel harus kudus. Dan waktu, mengapa waktu? Karena Tuhan sendiri menguduskannya, bukan? Hari Sabat, ya. Hari-hari tertentu bagi bangsa Israel itu adalah kudus. Allah sendiri mengatakan hari ketujuh itu adalah hari yang kudus, hari Sabat. Jadi kepada bangsa Israel, Tuhan memerintahkan untuk menguduskan semua itu dengan maksud supaya mereka dapat berbakti kepada Tuhan. Selain itu, selain untuk menghormati Allah, ya, selain menghormati Allah yang Maha Kudus itu, semua yang dikuduskan, yang Allah perintahkan, itu semua adalah untuk dipakai. Semua yang dikuduskan itu untuk digunakan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan mereka untuk menguduskan sesuatu tapi tanpa tujuan yang jelas. Karena itu demikian jugalah sebenarnya hal ini dalam kehidupan mereka, bahkan kehidupan kita. Perintah dan kerinduan Tuhan akan pengudusan kita bukan hanya supaya kita bersih, tapi juga berguna bagi Tuhan. Itu tujuan pengudusannya. Seorang teolog bernama John, dalam bukunya dia mengatakan bahwa berbicara tentang kekudusan. Kekudusan adalah sebuah konsep yang kaya. Kekudusan itu berbicara tentang transendensi Allah dan pemisahan dari makhluk ciptaan yang fana, yang berdosa. Tetapi juga berbicara tentang bagaimana Allah menarik mereka yang fana itu kepada dirinya. Membuat mereka menjadi kudus. Ya, kalau nggak kudus nggak bisa melihat Allah, kata Alkitab gitu ya. Seperti transendensi Allah, imanensi itu, ya, penghukuman, ada keselamatan, ada hukum Taurat dan Injil. Kekudusan Allah menarik kita untuk menyembah Dia. Semua hal yang dikuduskan itu adalah untuk menyembah Tuhan. Hidup kita dikuduskan
untuk menyembah Tuhan. Maka kekudusan itu menjadi bagian dari penyembahan kita kepada Allah. Dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa kekudusan merupakan hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan Kristen dan hubungan kita dengan Allah. Mari kita belajar dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Bagaimana pengudusan itu dapat terjadi dalam hidup kita. Maka yang pertama, bagaimana caranya? Firman Allah. Firman Allah, kebenaran Allah adalah sumber pengudusan kita. Di ayat yang ke-17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara, pengudusan atau proses menjadi kudus itu bukan dimulai dari atau karena usaha manusia. Usaha kita, tidak ada. Tetapi dasar dari pengudusan itu adalah kebenaran. Dan Yesus sendiri mengatakan hal ini, menyebutkannya secara eksplisit bahwa kebenaran itu adalah firman Allah. Firman itu yang akan menguduskan kita. Firman Allah adalah satu-satunya sumber pengudusan. Firman Allah adalah firman yang absolut. Ketika Yesus mengatakan firman-Mu adalah kebenaran, Dia tidak sedang mengatakan bahwa firman Allah itu mengandung kebenaran, melainkan bahwa firman itu sendiri adalah kebenaran. Kebenaran firman Allah tidak bergantung pada perasaan manusia, pada opini-opini manusia. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari firman Allah untuk pengudusan kita, untuk hidup kita. Apa yang dikatakannya adalah final dan tidak ada yang dapat kita bantah dari firman Allah. Saudara, firman Allah adalah sempurna dan tidak mengandung kesalahan. Itu adalah firman yang absolut. Ini standar yang murni. Firman ini adalah standar yang murni, yang melaluinya segala sesuatu diukur. Hidup kita, bahkan perasaan pikiran kita, kehendak Tuhan pun ada di dalam firman yang absolut ini. Segala sesuatu diukur melalui firman Tuhan. Dan pengudusan itu terjadi melalui kebenaran firman ini. Pengudusan bukan hanya tentang perbaikan moral, melainkan juga pembaharuan yang menuntun kita kepada keserupaan dengan Kristus. Pengudusan yang kita alami berasal dari kebenaran dan dimediasi oleh kebenaran Allah itu. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman itu mengajarkan kita akan segala sesuatu yang memimpin kita pada kehendak Allah. Menyatakan segala kesalahan kita. Ya, menyatakan kesalahan itu berarti Dia akan menuntun kita kepada pertobatan. Kita sadar bahwa kita salah, maka kita bertobat. Ia berkuasa memperbaharui dan memperbaiki tingkah laku kita. Maka pembaharuan itu terjadi, mengisi pikiran kita dengan segala kebenaran-kebenaran Tuhan. Ia berkuasa mengubahkan segala kepalsuan kita, segala kebohongan kita menjadi nilai kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan firman Allah juga mendidik dalam kebenaran. Kebenaran itu memang mencakup aspek yang sangat luas ya secara umum. Tetapi salah satu yang terkandung di dalam kebenaran itu adalah apa? Kekudusan. Itu kebenaran. Jadi kebenaran itu akan mendidik kita untuk hidup dalam kekudusan itu. Kita akan mengerti bagaimana Allah itu kudus dan kita diperintahkan untuk hidup kudus. Sama seperti Dia adalah kudus. Allah menyatakan firman-Nya kepada segenap umat-Nya untuk mereka bisa bercermin kepada firman itu. Dan firman itu berkuasa memurnikan. Sama seperti tanaman yang membutuhkan air, sinar matahari gitu ya, untuk tumbuh. Kita membutuhkan firman Allah untuk pertumbuhan rohani kita, bukan? Semakin kita memberi makan diri kita dengan kebenaran, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin kita bertumbuh dalam kekudusan, semakin kita serupa dengan Kristus. Melalui proses pertumbuhan ini, sifat-sifat ilahi atau buah-buah roh akan menjadi hidup
bagian hidup kita. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri akan nyata dalam hidup kita, akan terbentuk dalam hidup kita. Kalau kita mau dipimpin oleh kebenaran, hidup kita akan berbuah, dan buah-buah roh itu akan nyata. Firman Allah adalah satu-satunya sumber pengudusan kita. Kebenaran Allah adalah alat yang dipakai untuk memurnikan hidup kita. Memahami, mentaati firman sangat penting dalam proses pemurnian hidup menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana kita mau belajar dari Kristus kalau kita tidak mau membaca firman-Nya, mendengarkan firman-Nya? Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak punya Alkitab? Ya. Kebenaran itu menuntun kita kepada Allah. Saudara, ya seperti dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ini kata Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Untuk menjadi murid, itu juga harus tetap dalam firman, hidup dalam firman. Itu kata Yesus. Kalau kita tinggal di dalam firman, maka kita benar-benar adalah murid Yesus. Banyak orang mungkin berkata, oh saya murid Yesus, saya laskar Kristus. Tapi mereka tidak hidup dalam firman, tidak mau cuek dengan firman, tidak mau rendah hati mendengarkan firman. Maka mereka itu bukan benar-benar murid Kristus. Tapi yang benar-benar murid Kristus adalah mereka yang tetap dalam firman. Itu yang Yesus katakan. Nah, saudara, berbicara tentang hal ini, ya, seorang teolog, ya, dia berkata bahwa berpendapat tentang bagian ini, firman itu adalah sarana utama dalam pengudusan, katanya. Roh Kudus memakai firman untuk membentuk karakter manusia dalam orang percaya. Pengudusan tidak dapat terlepas dari peran Roh Kudus dalam kebenaran firman. Nah, jadi kebenaran firman itu di dalamnya kita akan mengerti kehendak Tuhan, dan di dalamnya juga Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Dan di sini juga Sproul, ya, juga seorang teolog, dia mengatakan bahwa dikuduskan itu berarti dibentuk sesuai dengan rupa Kristus. Dikuduskan berarti dibentuk sesuai dengan rupa Kristus. Dan hal itu tidak mungkin terjadi terpisah dari kebenaran firman Allah. Tidak mungkin terjadi kalau terpisah dari kebenaran firman Allah. Jadi ia menekankan bahwa otoritas dan kuasa firman adalah sumber pertumbuhan rohani, sumber kekudusan itu. Tanpa firman tidak ada standar atau kekuatan untuk pengudusan yang sejati. Firman menyatakan kehendak Allah dan mendorong kita untuk hidup sesuai dengan rancangan Allah. Sebagai orang percaya, saudara, yang rindu untuk hidup dalam kekudusan, kita harus menempatkan firman sebagai pusat kehidupan rohani kita setiap hari. Ini berarti kita harus meluangkan waktu secara konsisten untuk bersekutu dengan Allah di dalam firman-Nya, merenungkan firman Allah, mentaati firman Allah, tapi bukan sekedar sebagai rutinitas rohani saja. Bukan sekedar rutinitas rohani, tetapi sebagai sarana untuk mendengar suara Tuhan. Dan dari situ Roh Kudus akan bekerja membentuk karakter Kristus dalam kita. Saat firman menyingkapkan dosa kita, kita dipanggil untuk bertobat. Saat firman mengajar dan memperbaiki, mengajak kita untuk memperbaiki kelakuan, kita dibentuk dan terus dibaharui olehnya dalam dunia yang penuh dengan nilai yang bertentangan dengan kebenaran. Hanya dengan mengisi pikiran hati kita, hidup kita dengan firman itu, kita akan hidup berbeda dengan dunia ini. Kita akan mencerminkan kekudusan Allah di tengah-tengah dunia yang cemar ini. Karena itu, komitmen untuk bertumbuh dalam firman, baik secara pribadi, mungkin dalam kelompok kecil, dalam PA, maupun
ibadah itu sangat penting, saudara. Ya, sangat penting. Itu bukan hanya acara-acara biasa, bukan hanya tempat perkumpulan-kumpulan biasa, tetapi di situ ada hal yang menjadi program penting di dalamnya. Itu bukan pertemuan-perkumpulan yang ya sebatas ya say hello di dalam perkumpulan, senang, makan sama-sama, ada kebersamaan, ngopi bareng dan lain sebagainya. Ya, kelompok kecil, PA bukan hanya untuk itu. Ibadah bukan hanya untuk bertemu dengan teman. Oh, saya senang hari Minggu saya ketemu dengan teman saya gitu. Saya bertemu dengan keluarga saya dan lain sebagainya. Enggak. Ibadah bukan tempat untuk pertemuan-pertemuan yang begitu. Tetapi ibadah adalah tempat di mana kita bisa mendengar firman Tuhan. Saudara, ya, apalagi kelompok-kelompok itu digunakan untuk hal-hal yang tidak benar gitu ya, membahas isu-isu yang tidak penting, isu-isu yang hot gitu ya, membahas orang lain, pokoknya begini ya, gitu ya, orangnya begitu ya, dia ya, dan lain sebagainya. Makin digosok, makin panas gitu ya, makin jadi gitu. Nah, itu dijadikan untuk, atau mungkin membuat itu jadi circle. Oh, ini circleku ya, kalau di luar ini aku nggak mau. Kalau di luar circle aku nggak mau mengasihi siapapun, ya itu di luar kami lah gitu. Kamu misalnya ada yang mau gabung ya, gak usah, kamu bukan circle, kamu harus cari yang lain gitu. Wah, kalau PA begitu jadi susah gitu ya, jadi tidak benar, tidak menjadi berkat gitu. Nah, gereja memfasilitasi jemaat dengan berbagai kegiatan bukan untuk saling menyerang satu sama lain, ya, bukan untuk memecahkan jemaat atau membuat kelompok-kelompok di dalam jemaat supaya saling menyerang satu sama lain ya. Tetapi semua itu bertujuan untuk menyatukan jemaat di dalam firman. Dalam kelompok kecil kita belajar firman, ya, secara pribadi mungkin kita belajar, dalam kelompok kecil, dalam PA, dalam ibadah. Semua kegiatan yang gereja buat itu semua untuk menyatukan di dalam firman, bukan untuk memisahkan satu sama lain, bukan untuk saling menyerang satu sama lain, ya. Jadikanlah semua itu tempat di mana kita bisa bertumbuh, di mana kita bisa belajar dan diperlengkapi dengan firman. Jangan sia-siakan. Waktu kita tidak banyak. Ya, meskipun mungkin ada yang mengatakan, oh Pak, saya masih muda Pak, bisa hidup 95 tahun ke depan Pak, gitu ya. Oh, silakan. Ya, saudara, mari kita gunakan semua fasilitas itu, semua yang diberikan oleh gereja untuk kita bisa bertumbuh di dalamnya, untuk saling menyatukan di dalam firman, ya. Karena apa? Mazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan di dalam Ibrani, seperti yang nats pembimbing yang kita baca tadi berkata apa? Sebab firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Coba gambarkan gimana lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan, saudara bisa perhatikan baik-baik, memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum, itu bagian paling dalam. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi lebih tajam. Kalau pedang bermata dua itu hanya memisahkan tangan dan kaki kalau dipotong, kepala dan tubuh gitu ya. Atau mungkin kulit dengan kulit gitu ya. Itu pedang gitu ya. Tapi firman itu lebih tajam, bahkan sampai sesuatu yang terdalam, jiwa dan roh kita pun itu bisa dipisahkan. Itu saking tajamnya. Ya. Ia sanggup membedakan, bahkan pikiran kita pun bisa dipisahkan. Itu bagaimana tuh? Memisahkan pikiran. Itu firman. Jadi firman itu hidup dan kuat. Jadi saudara, kita bersyukur kita punya Alkitab. Maka jangan sia-siakan Alkitab yang ada di rumah kita, yang kita pegang, yang ada di dalam smartphone kita. Ya, di dalamnya itu ada firman yang hidup.
kuat dan lebih tajam. Jangan sia-siakan. Ya. Mari kita hidup dalam firman, supaya firman itu menguduskan kita. Dan yang kedua, pengudusan kita itu bertujuan untuk misi dan pelayanan. Di ayat 18 sampai ayat yang ke 18 sampai ayat yang ke-19. Ya, dapat kita baca dalam bagian ini bahwa setelah Yesus memohon agar murid-muridnya dikuduskan dalam kebenaran, di ayat 17, dia segera melanjutkan dengan menyatakan tujuan dari pengudusan. Di ayat yang ke-18 dan 19 ini dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Yesus secara eksplisit dalam bagian ini menyatakan sebuah paralelisme gitu ya. Paralel, sama seperti engkau mengutus aku, demikian aku mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara, kata dikuduskan dalam bagian ini menggunakan istilah Yunani yaitu hagiazon, yang berarti dipisahkan dan dimurnikan, itu artinya. Dalam pengertian Alkitab kita dapat melihat bahwa memang kekudusan bukan hanya semata-mata soal kesempurnaan moral gitu ya, atau hidup yang tanpa cela, melainkan juga adalah hidup yang dipisahkan. Maksudnya dipisahkan di dalam bagian ini bukan terpisah dari Kristus gitu, terpisah dari Tuhan bukan, tetapi ini adalah sebuah dedikasi hidup kepada Allah. Itu kekudusan. Jadi hidup yang dipisahkan dari cara hidup dunia untuk dipakai dalam maksud dan rancangan Allah. Itu kekudusan. Itu tujuan pengudusan kita. Kekudusan berarti kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tetapi bagi Allah, bagi Dia yang telah menguduskan kita, yang telah menebus kita. Ya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan penebusan Kristus dalam hidup kita. Dan ini mencerminkan identitas kita sebagai milik Allah, umat Allah yang kudus itu. Seperti bejana yang khusus di dalam bait suci, ya, semua peralatan di dalam bait suci yang dikhususkan itu tidak digunakan untuk hal-hal yang sembarangan di bait suci itu. Semua dikuduskan untuk Tuhan. Dan tujuannya itu jelas, untuk bisa beribadah kepada Allah. Maka orang percaya yang dikuduskan adalah mereka yang dipisahkan, mereka yang dimurnikan di dunia ini dengan maksud untuk dipakai Tuhan, diutus di tengah-tengah dunia yang ada. Ya. Jadi inilah kekudusan. Kekudusan bukan hanya pemurnian kita secara pribadi, tetapi juga bagaimana hidup kita ini didedikasikan untuk Tuhan. Itu tujuan pengudusan. Ya. Kalau Yesus mengatakan, aku menguduskan diriku supaya mereka dikuduskan. Yesus menguduskan dirinya supaya mereka dikuduskan. Semua orang percaya dikuduskan. Maka kita dikuduskan untuk apa? Untuk Tuhan. Kalau kita perlu mengatakan segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, kepada Dia, dan kemuliaan kepada Dia selama-lamanya. Jadi hidup kita, pengudusan kita datang dari Tuhan dan untuk Tuhan. Ya. Jangan kita bermegah kalau kita mendengar, oh saya sudah ditebus oleh Kristus, udah cukup sampai di situ. Enggak sampai di situ. Tapi ada pengudusan di mana kita mendedikasikan hidup kita. Ya, seorang hamba Tuhan, dia pernah menulis dalam satu bukunya, Holy in Christ, dia bernama Andrew. Dia mengatakan bahwa kekudusan itu bukan sekedar perbuatan yang murni, tetapi identitas yang terbentuk ketika kita dipisahkan untuk Allah. Dipakai untuk Allah maksudnya. Jadi dia menekankan bahwa kekudusan sejati itu terjadi ketika kita menyerahkan hidup untuk dipakai Tuhan, dipakai Allah. Bukan sekedar menjalani kehidupan moral yang baik. Enggak cuma itu.
Jadi dalam hal ini kita dapat kembali kepada prinsip pengudusan kita, yang bukan hanya pemurnian hidup, tetapi untuk pelayanan, untuk pekerjaan, pengabdian kita kepada Allah. Itu pengudusan kita. Yesus mendoakan para murid dan seluruh orang percaya agar mereka dikuduskan. Supaya apa? Supaya mereka diutus. Jadi dikuduskan, baru kemudian diutus. Diutus bukan untuk mencemarkan yang kudus, tetapi menguduskan yang cemar. Ya. Mereka diutus bukan karena sudah kudus, oh datanglah ke tempat, ke dunia di mana ini memberitakan kabar baik. Bukan supaya mereka juga ikut nggak kudus lagi gitu. Karena mereka sudah dikuduskan, diutus lalu menjadi nggak kudus, enggak. Tapi mereka diutus, dikuduskan untuk menguduskan yang cemar itu, dunia yang cemar itu. Hidup yang dikuduskan adalah hidup yang siap dipakai Tuhan. Ya. Diutus ke dunia seperti Kristus. Ini menjadi bagian hidup kita. Kita diutus dengan tujuan yang sama seperti Kristus, diutus oleh Bapa. Misi Kristus adalah untuk menyatakan Bapa, mewartakan Injil Kerajaan Allah, melayani kita, dan juga menyelamatkan kita, semua manusia yang terhilang ini. Jadi pengutusan kita mencerminkan misi Kristus, pengutusan Kristus oleh Bapa. Ini adalah tanggung jawab kita. Ini adalah tanggung jawab gereja. Gereja dihadirkan bukan hanya untuk berkembang secara mandiri saja, tapi juga gereja didirikan oleh Kristus untuk apa? Untuk diutus. Gereja didirikan untuk diutus. Tanggung jawab gereja-gereja adalah pengutusan, mengerjakan misi Kristus. Karena gereja sudah dikuduskan. Kita semua sudah dikuduskan di dalam Kristus, di dalam kematian Kristus. Ya. Yesus tidak memohon agar murid-muridnya diambil dari dunia, melainkan diutus ke dalam dunia. Saudara, ini menekankan bahwa keberadaan kita sebagai orang percaya yang dikuduskan itu, kita tidak untuk mengisolasi diri secara rohani, tidak mengisolasi diri secara rohani, tetapi untuk menjadi agen-agen terang, perubahan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita harus berada di dunia, dan kita memang sedang berada di dunia, tetapi kita tidak harus menjadi bagian dari dunia, tidak harus serupa dengan dunia. Kita adalah duta-duta Kristus. Jadi melalui hidup dan kesaksian kita, dunia seharusnya dapat melihat dan mengenal Kristus. Di mana dunia kita sekarang? Apa dunia kita sekarang? Dunia pekerjaan kita, dunia pendidikan kita, dunia persahabatan kita, dunia keluarga kita. Di mana dunia kita? Bagaimana dunia kita? Ini pertanyaannya bagi kita. Sudahkah kita justru menjadi berkat di tengah-tengah dunia kita itu? Atau justru menjadi batu sandungan? Sudahkah kita membawa terang di sana? Ingatlah bahwa kita adalah utusan Kristus. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, kita adalah utusan Kristus. Utusan yang dikuduskan, yang siap dipakai untuk kerajaan surga. Jadi Kristus mengutus kita untuk tujuan mulia. Kristus yang kudus dan sempurna itu sudah menguduskan dirinya untuk kita. Dia menyerahkan dirinya secara totalitas, secara sukarela kepada Bapa untuk penebusan kita. Dan puncaknya adalah dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Dan pengudusan Kristus ini menjadi dasar dari pengudusan kita. Dia hidup dan mati sebagai yang kudus untuk menjadikan kita kudus. Kita juga dikuduskan supaya kita bisa membawa kekudusan itu di tengah-tengah dunia yang cemar ini. Ya. Pengudusan kita tidak hanya untuk kebaikan kita pribadi, tetapi memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Ketika kita dikuduskan dalam kebenaran, kita harusnya secara otomatis tergerak untuk melayani dan memberitakan kabar baik. Pengudusan mengisi kita dalam kasih Allah, membuat kita hidup dalam belas kasihan
kepada yang terhilang, mendorong kita untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dan jadi pelayanan bukan untuk pengudusan, tetapi pengudusan untuk pelayanan. Ya. Jika kita hidup ingin dipakai Tuhan dan berguna bagi Tuhan, mari kita hidup dalam proses pengudusan Tuhan, hidup dalam firman itu. Pengudusan yang kita terima bukan hanya untuk menjadikan kita lebih suci secara pribadi, tetapi untuk mempersiapkan kita menjadi utusan Kristus. Artinya jika kita mengaku hidup dalam kebenaran firman, maka hidup kita juga harus mencerminkan misi Kristus. Menyatakan kasih Allah, mewartakan Injil Allah, melayani sesama, mengasihi. Kita tidak dipanggil untuk menarik diri dari dunia, melainkan diutus di dalamnya, ya, sebagai terang. Pengudusan kita bukan akhir, melainkan awal dari keterlibatan aktif kita di dalam pelayanan. Itu pengudusan kita. Baik melalui tindakan nyata kita dalam melayani Tuhan, di gereja Tuhan, di tempat pekerjaan, dimanapun, dalam doa, dalam kesaksian hidup kita, maupun dalam pemberitaan Injil. Kita harus terlibat aktif di dalamnya. Maka setiap hari kita perlu bertanya, di mana aku ditempatkan hari ini untuk diutus oleh Tuhan. Tuhan, aku diutus di tempat ini, apa yang harus kulakukan? Itu yang harus kita tanya sama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita melalui pengudusannya. Maka kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, yang pertama, firman Allah adalah sumber pengudusan sejati. Pengudusan sejati bukan dimulai dari usaha kita, bukan karena perbuatan kita bisa hidup kudus, enggak. Tetapi berasal dari kuasa firman. Kuasa firman yang hidup, kuasa firman yang bekerja dalam kita. Firman yang menyatakan kebenaran Allah. Firman itu menguduskan kita, mengoreksi hidup kita, membentuk karakter kita sama seperti Kristus. Tanpa firman kita tidak akan memiliki dasar moral maupun rohani. Gak akan bisa untuk menjalani hidup benar di hadapan Allah setiap hari. Maka kita perlu firman. Jangan sia-siakan Alkitab, Bapak Saudara. Baca dan renungkanlah itu. Hidupilah itu. Maka kita akan dikuduskan, akan dimurnikan olehnya. Firman itu berkuasa. Ingat, firman itu hidup dan kuat, tajam. Jadi ini lebih daripada pedang bermata dua yang kita pegang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pengudusan adalah pengutusan. Jadi kekudusan bukan akhir, bukan cukup sampai di situ saja, tetapi bekal untuk melayani, bekal untuk diutus. Kita dikuduskan agar siap dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, agar kita siap menjadi terang, menghadirkan kasih Allah dan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Pengudusan adalah persiapan rohani untuk pengutusan ilahi. Maka hidup kudus bukan hanya untuk kesalehan pribadi, tetapi untuk menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, dalam keluarga kita, dalam tempat kerja kita, dalam gereja, di tengah-tengah masyarakat, kita dipanggil, kita diutus di sana. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan yang dikuduskan, yang siap untuk diutus oleh Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bersatu dalam doa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur anugerah-Mu boleh memberkati kami. Kami yang tidak layak di hadapan Tuhan, kami yang berdosa, kami yang najis ini, kami telah mendengar firman, kami telah mendengar kabar baik bahwa kebenaran-Mu, firman-Mu sanggup menguduskan kami. Kami lemah Tuhan di tengah-tengah dunia yang berbagai tantangan pergumulan yang sedang kami hadapi. Banyak hal yang menarik kami untuk hidup melawan kehendak Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan agar kami hidup dalam firman, agar kami hidup kudus, dan kami percaya Tuhan yang menguduskan kami. Firman yang bekerja dalam hidup kami.
Mampukan kami untuk taat, mampukan kami untuk berkomitmen terhadap firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya pengudusan kami untuk mempersiapkan kami masuk di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan utus kami menjadi alat-alat Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan, membawa terang Tuhan, membawa kasih Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala bangsa boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Mampukan kami dan pakailah hidup kami menjadi alat-alat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang mengingatkan kami. Kami dalam segala keterbatasan kami untuk mengerti firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang terus bekerja yang mengingatkan kami akan kebenaran ini. Dan biarlah firman-Mu sungguh menjadi bagian yang menuntun kami untuk berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan setiap doa kami kepada Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati semua jemaat-Mu yang berulang tahun. Baik adik Rahel, Abigail Sim, saudara Stephen, Ibu Kenny Situ Meang, saudara Dimas Manalu, Bapak Yayan Adi Saputra, saudara Julio, saudara Orenta Barus, saudari Tania, Bapak Guntar Silalahi, saudari Maria, saudara Damson, saudari Intan, Ibu Evi Fania Fitri, saudara Irvalen Michael, saudari Matilda, Bapak Riki, Bapak Pustaha, dan adik Dervino. Tuhan memberkati semua jemaat yang berulang tahun ini, bahkan semua jemaat yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan, biarkanlah kiranya Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang sakit. Pendeta Atsumi, Tuhan kiranya pulihkan. Ibu Ellen, Ibu Wina Haryanja, Bapak Sakurai, dan Bapak Yanes, Tuhan berkati dalam proses pemulihan yang ada. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat yang mengandung. Ibu Cindy, Ibu Winda Sirait, Tuhan berkati dalam masa kandungan ini. Biarlah anugerah Tuhan boleh memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk misi dan penginjilan di seluruh dunia. Biarlah kabar baik, kabar keselamatan itu boleh tersebar dan segala bangsa memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap doa yang boleh kami naikkan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, dalam segala usaha dan pekerjaan, dalam segala pergumulan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan Tuhan. Dan kami rindu untuk mengakhiri doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan. Mari kita bersama-sama menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.